Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Faisal Saptariza, Yuniar, Kansa Kalila, dan Resi Darmawan. Dari kelompok kami akan menjelaskan tentang materi dinasti Mamluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Faisal Saptariza, Kansa Kalila, Yuniar, dan Resi Darmawan. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai dinasti Mamluk. A. Sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk didirikan pada tahun 1250 Masehi. Kata Mamluk berarti budak, namun merujuk pada budak yang dibeli dan dilatih secara khusus untuk menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Dinasti ini bermula dari para budak yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah, yang kemudian dilatih dan dijadikan tentara oleh Al-Malik Al-Shalih. Setelah kematiannya pada tahun 1249, putranya yang bernama Turan Shah naik tahta, tetapi karena merasa terancam, para Mamluk di bawah pimpinan Aibak dan Baibars membunuhnya pada tahun 1250. B. Peradaban pada masa dinasti Mamluk. Pada masa dinasti Mamluk, meskipun banyak pencapaian yang lebih rendah dibandingkan dengan masa klasik Islam, tetap ada kontribusi signifikan terhadap peradaban Islam. Dinasti Mamluk ini berhasil mengalahkan bangsa Mongol, merebut dan mengasalkan kerajaan Nubia atau Ethiopia, serta menguasai pulau Siprus dan Rhodes. Mereka juga mengalahkan kelompok Nasrani Eropa yang menyerang Syria. Selain pencapaian militer, dinasti Mamluk dikenal dengan pembangunan sekolah-sekolah, masjid, rumah sakit, museum, perpustakaan, dan lain-lain. Namun, seiring waktu, faktor internal seperti korupsi dan ketidakmampuan manajerial menyebabkan kemunduran yang diperparah oleh serangan eksternal seperti dari tentara Utsmani. Dinasti ini berakhir pada tahun 1250 setelah Sultan terakhir Al-Ayras Tumanbai dihukum gantung oleh pasukan Utsmani. C. Pemerintah Mamluk di masa Baibar. Baibar menjadi Mamluk Agung yang pertama, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Mamluk. Kemenangan pertama ia dapatkan dalam peperangan melawan Mongol di medan perang Ain Jalut, seperti yang diutarakan sebelumnya. Tetapi puncak ketenaran didapatkan berkat perjuangan yang tanpa hentinya melawan tentara salib. Perlawanan itu yang menghancurkan inti pertahanan pasukan Farkan dan memungkinkan terwujudnya kemenangan terakhir yang diraih oleh para penerusnya, yaitu Kulawun dan Al-Sharaf. Setelah Baibar meninggal dunia pada hari Kamis 17 Muharram pada tahun 676 Hijriah di Damaskus, dan bisa dibilang dialah pendiri pertama dinasti Mamluk Bahri dengan keberanian di dalam segala pertempurannya. Kemudian roda kepemerintahan diturunkan kepada anaknya Syekh Muhammad Barakan Khan pada tahun 676 Hijriah sampai 678 Hijriah. Tetapi dikarenakan dia tidak bisa untuk memegang kendali kepemerintahan, akhirnya memaksa dirinya untuk turun dari tahta kekuasaannya. Saat itu pemerintah dinasti Mamluk dipimpin oleh Bani Bibarisia. Sultan pertama adalah Az-Zahir Bibaris, namun tidak banyak kemajuan yang dicapai di bawah kekuasaan Bani Bibaris. Di antara Sultan Bibarisia adalah Al-Mansur Qalawun pada tahun 678 Hijriah sampai 685 Hijriah atau 1280 Masehi sampai 1290 Masehi. Setelah menyumbangkan jasanya dalam pengembangan administrasi pemerintah, perluasan hubungan luar negeri untuk memperkuat posisi Mesir dan Syam di jalur perdagangan internasional, Sultan Mamluk yang memiliki kejayaan dan prestasi lainnya dari garis Bani Bibaris Qalawun adalah pengganti Qalawun, yaitu Nasir Muhammad pada tahun 696 Hijriah atau 1296 Masehi. Yang D. Pemerintahan Qalawun. Qalawun dengan gelarnya adalah Al-Malik Al-Mansur Syafi al-Din. Pada awalnya, seperti halnya Baibar, ia adalah seorang budak dari Turki, tepatnya dari Kipchak. Nama panggilannya yang lain adalah Alfi
yang menandakan harga jualnya yang mahal, yaitu 1000 dinar. Qalawun dianggap sebagai sultan yang istimewa di antara sultan-sultan Mamluk lainnya. Ia merenovasi dalam skala besar beberapa benteng pertahanan, meliputi Aleppo, Baklabak, dan Damaskus. Di Kairo, ia membangun sebuah rumah sakit yang tersambung dengan satu masjid, sekolah, serta sebuah komplek kuburan bangsawan yang besar dan indah. Satu-satunya penerus Qalawun dan putranya yang sukses adalah Al-Malik Al-Ashraf Khalil. Pada bulan Zulqa'dah tahun 689 Hijriah, Sultan Qalawun meninggal dunia. Sebagai penggantinya adalah Al-Malik Al-Ashraf Salahuddin Khalil. Mamluk Burji. Kekuasaan Mamluk Burji dimulai setelah berhasil menggulingkan sultan terakhir dari Mamluk Bahri, yaitu Salihat bin Ashraf Sya'ban, dan sebagai sultan pertama adalah Barkuk dari tahun 784 sampai 801 Hijriah. Jika Baibar berhasil mengusir Hulagukan yang mau menyerang Mesir, maka Barkuk berhasil menahan Timur Leng dengan tentaranya untuk tidak memasuki wilayah Mesir pada tahun 1517. Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mendasar pada pemerintahan Mamluk Bahri dan Mamluk Burji, baik dari status sultan yang dimerdekakan atau dari segi sistem pemerintahan. Dalam perkembangan selanjutnya, para penguasa Mamluk terus dilanda krisis dan perang, baik dari dalam maupun dari pihak luar, seperti tentara Turki Utsmani serta Portugis yang melarang dan mengusik jalur perdagangan di Laut Tengah, hingga tewasnya Sultan Konsus Al-Guri ketika berperang melawan Turki Utsmani pada tahun 922 Hijriah. Sejak itu, dinasti Mamluk berada di bawah bayang-bayang tentara Turki Utsmani. Kondisi inilah yang menyebabkan Mamluk Burji tidak dapat membuat kemajuan sebagaimana yang telah dicapai oleh Mamluk Bahri. Adapun sultan terakhir dari Mamluk Burji adalah Ashraf Tumanbai. Baik, pada poin F dan G membahas tentang kemajuan dan kehancuran dinasti Mamluk. Adapun faktor keberhasilan dinasti Mamluk dapat dilihat dari kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, kemudian adanya solidaritas kuat di antara militer dan stabilitas negara yang aman dari gangguan. 3 poin inilah yang menjadi kunci kemajuan dinasti Mamluk. Adapun faktor kehancuran dinasti Mamluk terjadi karena 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Adapun faktor internal dipengaruhi oleh keterampilan manajerial, gaya hidup Sultan Nasir, perilaku buruk pejabat, dan praktik korupsi. Adapun pengaruh dari faktor eksternal ialah ketidakpedulian urusan luar negeri, serangan eksternal, dan terakhir adanya invasi dari Turki Utsmani.